Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pripun kabar dinten iki? Sae? Ya, puji Tuhan. Kalau semua dalam keadaan baik, semua senantiasa diberkati, semua senantiasa disertai. Bersyukur pagi ini kita masih boleh bertemu, kita masih boleh bersama-sama mengadakan peribadatan pada Minggu Paskah yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama membaca kemudian merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan pagi ini boleh disampaikan, kita terima, kita fahami dan kemudian kita laksanakan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang penuh kasih, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengenali kehendak-Mu di dunia ini. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami memiliki kemauan dan keberanian untuk menjalani hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami memperoleh sukacita abadi, pengampunan, hidup baru, serta pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya Allah, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mau mendengar firman-Mu dan hidup sebagai murid-murid-Mu yang taat penuh kepada perintah-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana saya katakan di depan tadi, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Pagi ini sengaja saya tidak menggunakan bacaan leksionari, saya hanya mengambil satu perikop, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Saat ini kita berada pada hari-hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan menurut catatan Injil, pada hari-hari ini Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Oleh karena itu, saya sengaja memilih tema ibadah pagi ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat apa toh pengaruh kebangkitan Kristus itu bagi kehidupan para murid saat itu maupun bagi kehidupan kita saat ini. Jemaat Kristus yang terkasih, berdasarkan bacaan kita pagi ini, ada 3 pengaruh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi para murid saat itu dan bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan sukacita. Peristiwa kematian Tuhan Yesus dan berita hilangnya jasad Tuhan Yesus dari kubur membawa pengaruh yang kurang baik bagi kehidupan para murid. Di mana peristiwa itu membuat para murid senantiasa hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran. Hidup yang awalnya penuh dengan sukacita bersama Kristus sejak peristiwa penyaliban hilang. Bahkan semenjak peristiwa hilangnya jasad Tuhan Yesus dari kubur, orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa jasad Kristus dicuri oleh para murid. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan. Mereka berada dalam kondisi yang tidak menentu. Mereka cemas. Kalau mereka kemudian ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan kemudian dijatuhi hukuman yang sama. Oleh karena itu, di dalam Yohanes 20 ayat 19a ditulis demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Dari apa yang disampaikan di ayat ini dapat kita lihat betapa para murid dicekam oleh ketakutan. Betapa para murid berada dalam kondisi yang dipenuhi oleh rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas. Sehingga mereka kemudian berkumpul dalam satu ruangan yang tertutup rapat. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus hadir di antara mereka. Yesus ada di tengah-tengah para murid. Kehadiran Tuhan Yesus seperti oase di tengah padang belantara tandus. Memberikan kesegaran, memberikan sukacita, memulihkan kembali semangat dari para murid. Rasa takut menjadi lenyap. Kecemasan, kegelisahan menjadi sirna. Suasana berubah dalam sekejap. Hati para murid dipenuhi dengan sukacita yang besar. Kuasa kebangkitan Kristus memberi sukacita bagi para murid dan juga tentunya bagi kita saat ini. Mengapa? Karena kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah sejak dulu kala telah dan akan senantiasa merancangkan kebaikan maupun keselamatan bagi manusia. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mampu memberi damai sejahtera. Jemaat Kristus yang terkasih, sejak Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid tercerai-berai, bubar. Mereka berada dalam suasana ketakutan. Bahkan Petrus, murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, bisa dikatakan berada dalam ring satu, pun kehilangan kemampuannya, kehilangan semangatnya untuk terus berada di pihak Kristus. Hal ini nampak ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Saat itu murid-murid benar-benar kehilangan damai sejahtera. Mereka berada dalam situasi yang tidak menentu. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Mereka kehilangan arah kehidupan mereka. Namun, ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka, ketika Kristus ada di tengah-tengah mereka, suasana menjadi sangat berbeda. Yesus Kristus yang bangkit bukan saja hanya memberikan sukacita, namun juga memberikan damai sejahtera kepada para murid. Yesus Kristus yang bangkit memberikan salut bagi kehidupan para murid saat itu. Rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah sirna. Kini yang ada adalah salut. Yang ada adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena Sang Raja Salut, Sang Raja Damai Sejahtera ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga bagi kita saat ini. Di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang ada, sebagai dampak dari adanya pandemi, virus corona, COVID-19 ini, kita hendaknya juga tidak kehilangan damai sejahtera kita. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus menaungi kita, memberi damai sejahtera bagi kita dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Dampak yang ketiga dari kuasa kebangkitan Kristus itu ialah kuasa kebangkitan Kristus itu memberi tugas baru bagi para murid saat itu dan bagi kita saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, misi Tuhan Yesus di dalam menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sudah tuntas dilaksanakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun
misi penyelamatan belum usai. Oleh karena itu, para murid ditugaskan untuk menyampaikan berita baik, membawa berita sukacita ini kepada semua orang, supaya mereka percaya dan kemudian bertobat. Dan terkait dengan tugas ini, para murid tidak dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai kawan sekerja para murid di dalam menyampaikan berita Injil. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat Kristus yang terkasih, sebagaimana para murid saat itu diberi tugas untuk menyampaikan kabar baik, diberi tugas untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Hal itu juga berlaku bagi kita saat ini. Kita juga diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Kita diberi tugas untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, supaya mereka percaya dan kemudian bertobat. Jemaat Kristus yang terkasih, kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa sejak dulu kala dan sampai nanti Allah telah dan akan terus merancangkan kebaikan maupun keselamatan bagi manusia. Nah, berbekal pada karya Allah inilah, atau bertolak dari karya Allah inilah, maka kita dimampukan untuk senantiasa bersukacita. Kita dimampukan untuk senantiasa merasakan salut. Dan dimampukan untuk selalu berkarya. Mewartakan berita sukacita ini kepada semua orang. Menyaksikan iman kita kepada semua orang. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan memberkati. Amin.